Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, adapun tujuan saya bikin video ini itu adalah ingin memenuhi tugasnya saya atau tugas ujian akhir semester yang disuruh oleh yang terhormat Ayahanda Jedi Mutakin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Baik, langsung saja saya akan membahas makalahnya saya yang berjudul Organisasi pada Masa Pendudukan Jepang. A. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. 1. Gerakan 3A, yang dimana gerakan 3A ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dimana gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin gerakan 3A, bagian propaganda Jepang atau Sendebu telah menunjuk bekas tokoh Perindra Jawa Barat yakni Mr. Samsudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Ki Sunan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai dikarenakan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam gerakan 3A ini juga dibentuk subjektif Islam yang disebut Abu Kusuno Cokro Suyoso. Ternyata sekalipun dengan berupaya untuk gerakan 3A ini berkurang mendapat simpati dari rakyat, gerakan A ini hanya berumur beberapa bulan saja. 2. Pusat Tenaga Kerja atau PUTRA. Gerakan 3A ini dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang juga kemudian mendirikan organisasi pemuda Asia Raya di bawah pemimpinan Sukarjo Wiroyo Panoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi tersebut. Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang juga membiasakan mengganti kata-kata banzai atau selamat datang dengan bakero atau bodoh. Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang. Saudara tua tidak seperti yang mereka janjikan. Pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Muhammad Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Pada bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Soekarno-Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat dengan PUTERA. Dibentuk pada tanggal 16 April 1943, mereka kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Soekarno.
Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki di bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai, kemudian pemimpin daerah dibagi sesuai dengan tingkatan daerah itu tersebut, yakni tingkat Siu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Shimiyoshi, Ge Tinaguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Pada awalnya berdirinya Putra cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa menengah, pegawai pos, telegram, telepon, dan radio, serta pengurus besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng, dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua tergabung dalam Putra. 3. Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disingkat MIAI, MIAI, berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam. Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam. Di Indonesia, Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Jepang atau melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah kedudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk berpeluang perang. Dengan aktifnya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. Adapun tujuan dan tugas MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan umat Islam pada kedudukan Jepang yang layak dan dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. 3. Membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk menganalisiskan tujuan dan pelaksanaan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih mementingkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, program-program itu akan diwujudkan mulai rencana sebagai berikut. 1. Membangun Masjid Agung di Jakarta. 2. Mendirikan universitas. Dan yang ketiga, mendirikan atau membentuk Baitumal. Dari program ini yang dapat lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. 4. Majelis Syura Muslimin atau yang lebih disingkat MASYUMI. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua MASYUMI ini adalah Hasim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. MASYUMI sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan penggerakan politik. MASYUMI bergerak di setiap
keresidenan dan ada cabang Mas Yumi. Oleh karena itu, Mas Yumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Mas Yumi, antara lain Muhammad Natsir, Harsono, Cokro Minoto, dan Prawoto. Mangusamito semakin jelas. Mas Yumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat perkumpulan keluh kesah rakyat. Mas Yumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat sehingga menantang keras adanya Romusa. Mas Yumi menolak perintah Jepang dalam membentuknya sebagai pergerakan Romusa. Dengan demikian, Mas Yumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Yang kelima, Jawa Hakokai. Pada tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai terbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin dikhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hakokai atau Perkumpulan Kebaktian Jawa. Oleh karena itu, situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberi dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. Itu adalah sebagai berikut. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. Dan yang ketiga, melaksanakan sesuatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hakokai berada dengan putra. Jawa Hakokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pusat pimpinan Jawa Hakokai sampai pemimpinan daerahnya itu langsung dipegang oleh orang-orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Di tingkat daerah atau Shu dipimpin oleh Sucokan, dan seterusnya sampai daerah Ku atau desa oleh Kuco, kepala desa atau lurah, bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Demikian Jawa Hakokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, duku, bahkan sampai tingkat ruku tetangga. Gumi atau Tonari Gumi, kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga, para kepala desa dan kepala dukun serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-program kegiatan Jawa Hakokai adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaga berdasarkan semangat kesadaran. Dan yang terakhir, memperkukuh pembelaan tanah air. B. Organisasi semi-militer masa pendudukan Jepang. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang juga berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun, untuk memperkuat pemerintahnya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi-militer dan pengerahannya para pemuda yang kuat fisiknya. 1. Penggerak tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah pedesaan belum terpengaruh oleh alam. Pikiran barat mereka secara fisik cukup kuat.
semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pemuda dijadikan sasaran utama bagi propaganda Jepang. Dengan gerakan 3A serta semboyan Jepang, Indonesia sama saja. Jepang saudara tua tampaknya cukup menarik bagi kalangan pemuda. Pernyataan Jepang tentang persamaan dinilai sebagai suatu perubahan baru dari keadaan di masa Belanda yang begitu diskriminatif. Sebelum secara resmi Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang yang tinggi, dan berjiwa ksatria yang tinggi, sesuai dengan sifat pemuda yang energik. Maka yang ditekankan kepada para pemuda adalah senshin atau semangat, dan bushido atau yang artinya jiwa satria. Selain itu juga dikembangkan jiwa disiplin dan menghilangkan rasa rendah diri, serta salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan berpendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Pendidikan umum seperti sekolah raya atau sekolah dasar dan sekolah menengah, sedangkan pendidikan khusus adalah latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang. Latihan yang diadakan oleh Jepang antara lain BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya. Wadah ini diadakan Jepang antara lain BPAR diadakan dari tingkat pusat di Jakarta, kemudian di daerah-daerah dibentuk komite penginsafan pemuda yang anggotanya terdiri atas unsur kepanduan. Bentuk komite seperti ini sifatnya lokal dan disesuaikan dengan siswa daerah masing-masing. Barisan Pemuda Asia Raya tingkat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya BPAR bagian dari gerakan 3A. Program latihan BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Di dalam latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pemimpin para pemuda. 2. Organisasi Seinedan. Seinedan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinedan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuannya dibentuk Seinedan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangannya guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya penggerakan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinedan. Dalam hal ini, Seinedan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. 3. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibon adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keiban sudah lebih matang dan siap untuk memantau Jepang. 4. Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsafan dan kesadaran yang di dalamnya
yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu, maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi semi-militer Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis. Baik, adapun kesimpulan dari makalah yang saya bahas di atas barusan itu adalah organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang berdiri karena prakarsa Jepang adalah organisasi yang kooperatif, tetapi ada gerakan di bawah tanah. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya Gerakan 3A Putra dan Jawa Hakokai. Organisasi yang bersifat militer dan semi-militer antara lain adalah Seinedan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, dan Peta. Sifat pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia cenderung otoriter dan bersifat tirani. Meskipun zaman pendudukan Jepang disebut sebagai zaman Edan oleh orang-orang Jawa, namun mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia, khususnya dalam memperluas bahasa Indonesia. Sekian makalah yang saya bahas. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan atau ucapannya saya yang salah, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.